video sebelumnya, kita telah mempelajari unsur-unsur dari kubus. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur-unsur dari balok. Telah kita ketahui bahwa balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi. Sisi-sisi pada balok berbentuk persegi panjang. Unsur-unsur pada balok dapat digunakan untuk membedakan antara balok dengan kubus, di mana kedua bangun tersebut memiliki kemiripan bentuk. Untuk itu, agar mengenal lebih dalam balok, simak pembahasan berikut ini tentang unsur-unsur balok. Unsur-unsur balok dan kubus itu sama saja. Ada sisi balok, lalu ada rusuk balok, titik balok, diagonal sisi balok, diagonal ruang balok, dan bidang diagonal balok. Nah, sekarang kita akan membahas bidang atau sisi dari balok. Balok mempunyai 6 bidang sisi, di mana 2 pasang sisi yang saling berhadapan sama bentuknya dan ukurannya. Adapun sisi dari balok itu ada ABCD EFGH, selanjutnya ada BCFG ADHE, dan ada sisi ABEF CDGH. Sehingga balok ABCD EFGH memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang. Selanjutnya adalah rusuk dari balok. Rusuk balok itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah panjang, yaitu ada AB, CD, EF, GH. Selanjutnya ada lebar, yaitu ada CB, AD, EH, dan FG. Selanjutnya ada tinggi dari balok, yaitu ada AE, DH, lalu ada BC, GF. Adapun titik, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal ruang dari balok itu sama saja dengan kubus, di mana titiknya ada 8, yaitu AB, CD, EF, GH. Lalu untuk diagonal bidang balok itu sama saja dengan diagonal bidang kubus. Karena jumlah sisi balok ada 6, sementara tiap sisi mempunyai 2 diagonal, berarti jumlah diagonal sisi pada balok adalah 12. Begitupun dengan kubus. Nah, hal yang membedakan antara diagonal bidang kubus dengan diagonal bidang balok adalah rumus dari panjang diagonal bidang atau sisi tersebut. Nah, kalau misalkan diagonal bidang kubus, telah kita tahu bahwa rumusnya adalah S akar 2. Nah, bagaimana dengan panjang diagonal bidang balok? Bagaimana rumusnya? Untuk mencari panjang diagonal bidang atau sisi pada balok dapat menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan balok ABCD EFGH di bawah ini. Nah, apabila kita memiliki panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka untuk mencari panjang diagonal sisi dari EG, BG, dan BE dapat kita peroleh sebagai berikut. Yang pertama adalah EG. EG adalah diagonal bidang dari balok, sedangkan EF dan FG ini adalah rusuknya. Nah, untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu EG sama dengan akar dari EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EG sama dengan EF. EF adalah panjang dari balok, sedangkan FG adalah lebar dari balok, sehingga didapat EG sama dengan akar dari EF kita ubah menjadi P, dan FG kita ubah menjadi L kuadrat, sehingga EG sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Selanjutnya, apabila kita ditanyakan panjang diagonal sisi dari balok BG. Nah, pada segitiga BCG ini, diagonal sisinya adalah BG, dan rusuknya adalah BC dan CG. Sehingga kita dapatkan
BG sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat, di mana BC adalah lebarnya, CG adalah tingginya. Sehingga BG sama dengan akar dari BC kita ubah menjadi L kuadrat dan CG kuadrat kita ubah menjadi T kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari panjang diagonal sisi dari BE. Nah, dapat kita lihat AB dan BE adalah rusuk, sehingga dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita dapat BE sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat, di mana AB adalah panjangnya dan AE adalah tingginya, sehingga didapat BE sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Agar lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui panjang AB sama dengan 12 cm, BC sama dengan 8 cm, dan AE sama dengan 5 cm. Hitunglah panjang dari AF. Kita perhatikan di sini, kita mencari panjang dari AF. Nah, AF adalah panjang diagonal sisi, sedangkan AB dan BF adalah rusuknya. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka kita dapat AF sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AF sama dengan AB kuadrat. AB, kita lihat AB-nya adalah 12 cm, maka AB kita rubah menjadi 12. Ditambah BF, di mana BF adalah sebagai tingginya. Nah, dalam soal kita terdapat tidak BF? Nah, tidak ada, maka kita cari rusuk yang sejajarnya, yaitu rusuk AE. AE sejajar dengan BF. Maka, di sini AE adalah 5 cm. Karena memiliki panjang yang sama, sehingga BF juga 5 cm. Nah, sehingga didapat AF sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. AF sama dengan 12 kuadrat adalah 144 dan 5 kuadrat adalah 25. Sehingga akar dari 144 ditambah 25 adalah akar 169. Sehingga AF sama dengan akar dari 169 adalah 13 cm. Sehingga didapat panjang dari AF adalah 13 cm. Selanjutnya adalah diagonal ruang dari balok. Diagonal ruang dari balok sama halnya dengan diagonal ruang dari kubus, yaitu memiliki 4, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Lalu, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah dari rumus panjang diagonal ruang balok. Kalau misalkan panjang diagonal ruang kubus adalah S akar 3, nah panjang diagonal dari balok berbeda. Bagaimana panjang diagonal ruang balok? Sama seperti mencari diagonal bidang pada balok, untuk mencari diagonal ruang pada balok, kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, sekarang kita perhatikan balok berikut ini, di mana di sini terdapat balok A, B, C, D, E, F, G, H. Dia memiliki panjang P dan lebar L dan tinggi T. Nah, perhatikan di sini. Garis merah ini adalah diagonal ruang pada balok. Sedangkan AC adalah diagonal bidang pada balok. Nah, sehingga untuk mencari diagonal ruang pada balok, pada segitiga ACG ini, maka kita harus mencari diagonal bidang pada garis AC terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita perhatikan segitiga ABC terlebih dahulu, di mana segitiga ABC ini siku-sikunya ada di B. Nah, telah kita ketahui untuk mencari diagonal sisi AC, maka kita menggunakan rumus Pythagoras adalah AC kuadrat, lalu
sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, didapatlah diagonal bidang atau diagonal sisi dari AC itu adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dari BC kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari diagonal ruang pada segitiga ACG. Diagonal ruang pada segitiga ACG yaitu terdapat pada garis AG. Sehingga untuk mencari diagonal ruang AG, kita menggunakan rumus Pitagoras, di mana AG kuadrat ditambah dengan diagonal bidang AC dan rusuk CG. Sehingga didapat AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Selanjutnya, AG kuadrat sama dengan, AC kuadrat. AC kuadrat adalah bidang sisi yang telah kita cari, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga AC kuadrat ini kita ubah menjadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dan untuk CG kuadrat kita tuliskan kembali. Sehingga diagonal ruang didapat AG kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, karena di sini AG masih bentuknya dalam kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadrat ini, ruas kanan kita akarkan. Maka AG sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal ubah AB, BC dengan CG-nya. Nah, kita lihat di sini, AB adalah P. Maka AB kuadrat kita ubah menjadi P kuadrat. Ditambah BC. BC adalah lebarnya, maka kita ubah BC adalah L. Dan CG adalah tingginya, maka kita ubah CG kuadrat itu menjadi T kuadrat. Nah, sehingga didapatlah diagonal ruangnya adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat contoh soal, yaitu sebuah balok memiliki panjang 12 cm dengan lebar 8 cm dan tinggi 4 cm. Hitunglah berapa diagonal ruang balok tersebut. Nah, penyelesaiannya tadi kita sudah mendapatkan rumusnya. Rumusnya adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, di sini kita ketahui bahwa panjangnya adalah 12, lebarnya adalah 8, dan tingginya adalah 4. Kita ubah menjadi akar dari P kuadrat menjadi 12 kuadrat, L kuadrat menjadi 8 kuadrat, dan T kuadrat menjadi 4 kuadrat. Sehingga kita dapat adalah 12 kuadrat adalah 144. 8 kuadrat berarti 64 dan 4 kuadrat adalah 16. Sehingga 144 ditambah 64 ditambah 16 adalah 224. Sehingga didapat D adalah akar dari 224. Akar dari 224 adalah 4 akar 14 cm. Sehingga kita ketahui panjang diagonal ruang balok tersebut adalah 4 akar 14 cm. Selanjutnya adalah bidang diagonal ruang balok. Bidang diagonal ruang balok sama halnya dengan bidang diagonal kubus, yaitu terdapat 6. Ada bidang diagonal ABGH, CDEF, ADGF, BCHE, ACGE, dan BDHF. Lalu, apa yang membedakan dengan bidang diagonal ruang balok dengan kubus? Yang membedakannya adalah untuk menghitung bidang diagonal ruang tersebut. Untuk menghitung luas dari bidang diagonal kubus, kita menggunakan rumus S kuadrat akar 2. Sedangkan untuk menghitung luas bidang diagonal balok dapat menggunakan rumus luas persegi panjang, sama halnya seperti kubus. Namun, untuk memantapkan pemahaman kalian, silahkan perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui panjang AB adalah 12 cm, BC adalah 8 cm, dan AE adalah 6 cm. Hitunglah luas bidang diagonal ABGH. Nah, penyelesaiannya,
Jika digambarkan akan tampak seperti gambar di bawah ini. Terlebih dahulu kita harus mencari panjang BG. Untuk mencari panjang BG, kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras. BG ini adalah panjang diagonal sisi. Nah, sedangkan BC dan CG ini adalah rusuknya. Maka didapat BG sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sehingga, BC dapat kita lihat BC 8 cm. Maka kita ubah BC kuadrat menjadi 8 kuadrat. Rusuk CG sama panjangnya dengan rusuk AE. Maka CG kuadrat ini dapat kita ubah menjadi 6 kuadrat. Sehingga BG sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64 dan 6 kuadrat adalah 36. Akar dari 64 ditambah 36 adalah akar dari 100, sehingga panjang dari diagonal sisi BG adalah 10 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas bidang diagonal ABGH, di mana kita dapat mencarinya dengan rumus persegi panjang, yaitu untuk mencari luas ABGH. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Di sini panjangnya adalah AB, sedangkan lebarnya adalah BG. Sehingga luas ABGH, panjang AB kita telah ketahui dalam soal adalah 12 cm. Sedangkan BG itu yang kita telah cari, panjang diagonal sisinya. Diagonal sisinya kita dapatkan adalah 10. Sehingga kita dapat luas ABGH adalah 120 cm kuadrat. Nah, begitulah unsur-unsur dari balok. Selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal yang telah guru berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.